Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hidup kita menjadi berkah. Amin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi kepada teman-teman semuanya. Saya hanya belajar ya, bagaimana menyampaikan tutur kata dengan baik. Ya, namanya proses belajar itu kan butuh proses ya. Mungkin kesempatan ini saya hanya sharing terkait dengan quote-quote atau kalimat-kalimat dan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan salah satu tokoh kita ya. Tokoh yang sangat terkenal sekali dengan sastranya. Beliau ini juga merupakan salah satu atau seorang ulama ya yang sangat terkenal di negara kita atau khususnya di Indonesia ini, dan bahkan juga bisa di Asia ya. Ada quote-quote atau nasihat-nasihat dari Buya Hamka ya. Ini sangat menarik sekali, perlu kita cerna, perlu kita apa ya? Perlu kita dalami nasihat-nasihat yang pernah beliau sampaikan. Salah satunya ini ya, ada kata-kata bijak kehidupan dari Buya Hamka yang bisa menyentuh hati kita ya. Dan ini bisa menjadi renungan juga buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah janganlah menolak sesuatu yang baru karena segala kebaikan berada pada sesuatu yang baru. Jadi memang ya terkadang kita itu pengen mau mencoba sesuatu yang baru, pengen kita mengetahuinya, dan itu menjadi hal yang wajar ya saya kira, dan itu sangat penting juga untuk dalam kehidupan kita ya, karena pernah saya alami sendiri atau mungkin juga teman-teman pernah mengalaminya ya, karena sesuatu yang baru itu akan selalu menjadi kebaikan buat kita, bisa kita mendapatkan manfaat-manfaat dari hal-hal yang baru itu ya. Contohnya kita mencari sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan, belum pernah kita alami, sehingga kita mencari tahu, belajar lebih serius untuk mengetahui hal yang baru itu. Saya contohnya gini, dalam dunia pekerjaan seumpamanya, ya, dalam dunia pekerjaan atau dunia apa ya, dunia perkuliahan, pasti ada sesuatu pembelajaran yang dulu belum pernah kita belajar ya. Ketika ada mata pelajaran atau pengetahuan yang baru, ya, ilmu pengetahuan yang baru, ketika kita mempelajarinya itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ya. Nanti teman-teman lah bisa merasakan sendiri ya. Mungkin pas kalau kita bisa flashback ke belakang ya, kita mempunyai masa-masa yang dimana ada apa ya, ada masanya tersendiri di mana kita semuanya dari SD ke SMP ke SMA, itu kan ada proses yang dimana kita belajar itu belum kita dapatkan dari SD kemudian naik ke SMP, pasti kan tentunya ada ilmu yang baru ya, dan ketika kita mempelajarinya justru itu akan mendapatkan manfaat untuk kita. Sama hanya di SMP ya, ketika masuk SMA pasti kan ada hal yang baru lagi yang perlu kita pelajari, dan itu bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita. Maka jangan melewatkan hal-hal yang baru ini
karena tentunya akan selalu mendapatkan kebaikan untuk diri kita. Itu sih, itu salah satu contoh saja. Kalau dalam dunia pekerjaan seumpamanya, mungkin selama ini kita sudah belajar atau latar belakang kita gini, ilmu yang kita pelajari di sekolah atau di perkuliahan, ya selama ini kita sudah belajar tentunya ilmu manajemen ya, atau ilmu teknik informatika atau bagian komputer. Mungkin selama ini kita belajar terkait dengan itu. Tetapi ketika kita terjun lagi di masyarakat, itu akan berkaitan dengan kehidupan sosial. Itu akan di luar dengan apa yang kita dapatkan di dunia perkuliahan. Pasti kita akan mendapatkan hal yang baru ketika kita terjun di masyarakat. Maka tentunya kita bisa belajar lagi mengenal lingkungan, mengenal sosiologi masyarakat yang ada di situ, problematikanya seperti apa, situasinya masyarakat di suatu tempat itu seperti apa, kemudian lingkungan sosialnya seperti apa. Pastikan kita akan menganalisis itu semuanya, dan pasti harus kita pelajari juga. Jangan sampai kita tidak mempelajari hal-hal yang kecil, kebiasaan di masyarakat di situ, justru itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kita pasti tidak akan dapatkan gitu. Tetapi ketika kita bisa belajar hal-hal itu, ya kita bisa mendapatkan ilmu pengalaman yang baru. Dan itu pernah saya mengalami hal tersebut ketika saya KKN di Kalimantan, di mana, di Sambas, Kabupaten Sambas, di salah satu desa. Itu saya belum pernah belum pernah mengenal desa tersebut. Tentunya kan harus mempelajari sosiologi masyarakat, keadaan masyarakat yang seperti apa, karena akan berbeda juga dengan masyarakat yang ada di tempat kita tinggal, ya. Jadi itu mungkin itu salah satu contoh dari kalimat yang disampaikan oleh Buya Hamka ini terkait dengan hal-hal yang baru itu akan mendapatkan selalu akan mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Teman-teman yang saya cintai, ada juga quote yang kedua ini, yang selanjutnya ya. Tidak ada jalan menuju kesuksesan yang singkat. Selalu ada proses dan kerja keras yang harus dilakukannya. Itu tadi ya, salah satunya pembelajaran ya. Pembelajaran dari hal-hal yang belum kita ketahui tadi. Ketika kita bisa belajar dari hal-hal yang baru, tentunya juga itu akan mendapatkan ilmu atau pengalaman buat kita, sehingga ilmu atau pengalaman itu akan bisa menjadi apa ya, menjadi nilai atau bekal buat kita ya, untuk melakukan segala sesuatu apapun itu untuk meraih kesuksesan. Nah, ini akan berkaitan juga ya. Saya ulangi bacakan tadi ya. Tidak ada jalan menuju kesuksesan yang singkat. Selalu ada proses dan kerja keras yang harus dilakukan. Memang tidak ada kesuksesan yang sangat instan atau sangat singkat ya. Selain kita perlu ada proses pembelajaran. Karena pernah gini, pernah saya mengikuti salah satu kajian yang pernah disampaikan. Beliau adalah salah satu ulama juga, yaitu Profesor Buya Yunahar Ilyas. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar nama beliau ini kalau di kalangan, contohnya di salah satu organisasi masyarakat ya, di Muhammadiyah, itu pasti mengenal beliau ya. Pada saat itu saya mengelola salah satu kajian yang sangat legendaris sekali ya, dan beliau adalah pemateri tetapnya terkait dengan tafsir Al-Azhar ya, oleh itu yang di penulisnya itu Buya Hamka sendiri. Beliau menyampaikan gini, Allah itu tidak menyuruh kita untuk menjadi orang kaya,
tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi Allah itu memberitahukan kepada kita untuk selalu berikhtiar, ya. Itu selalu berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Apabila kita mempunyai cita-cita yang tinggi, mau menjadi orang kaya atau menjadi orang yang sukses, ya, tentunya harus mempunyai atau harus ada proses yang harus dilakukan, ya. Itu perlu jangka panjang, ya. Contohnya gini, orang yang mempunyai ilmu, ya, atau orang yang mau mencapai ilmu tertentu untuk menguasai, contohnya ilmu fisika, ya kan, atau ilmu matematika, tentunya kan mereka harus melakukan proses belajar, kan, gitu, ya. Ya, tidak mungkin ada orang lahir langsung bisa mengetahui semua angka-angka itu, ya, kecuali tanpa terkecuali, ya. Begitu. Itu adalah salah satu proses. Ada orang yang mau mencapai menjadi orang kaya, itu harus membutuhkan juga proses, mereka banting tulang, bekerja keras, ya, tidak mengenal lelah. Nah, itu salah satunya. Jangan kita melihat orang yang sukses itu, ya, melihat, ya, kesuksesannya seperti itu, tetapi kita tidak melihat orang sukses itu adalah prosesnya. Nah, jadi itu, ya, teman-teman. Ini yang diingatkan oleh Buya Hamka, bahwa kalau kita mau menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, maka harus mempunyai proses yang jangka panjang. Tidak ada kesuksesan itu yang sangat singkat. Itu, teman-teman. Selanjutnya adalah kesuksesan bukan hanya tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi tentang berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini sangat berkaitan sekali, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang yang sukses, saya sudah menjadi orang yang kaya, sehingga dia dengan kesuksesannya, dengan kekayaannya bisa jadi hidup berfoya-foya, ya kan? Tidak memikirkan kehidupan orang lain. Padahal harta yang banyak, ya, kekayaan yang kita peroleh itu, ketika kita sudah mencapainya, itu ada hak orang lain, gitu. Yang namanya kita di agama Islam itu adalah ada zakat yang harus dikeluarkan, ya, minimal ya 2,5% dari harta yang kita miliki itu. Jadi teman-teman semuanya, ya, apa ya? Jadi kesuksesan itu bukan hanya sekedar sekedar hanya dilihat dari harta yang banyak saja, tetapi itu tadi adalah kebermanfaatan dari harta atau kekayaan kita itu, atau kesuksesan yang kita peroleh. Kita menjadi orang yang sukses itu bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Mungkin kita sudah menjadi orang yang terkenal, seumpamanya terkenal kita adalah karena ilmu kita, ya, sukses menguasai ilmu tertentu. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu tertentu tidak mengajarkan kepada orang lain, itu juga tidak akan mendapatkan nilai apa-apa. Tetapi dengan ilmu kita itu kita bisa sampaikan pengetahuan itu kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, justru itu akan menjadi bermanfaat. Dengan harta kita seumpamanya kita bisa membantu orang-orang fakir miskin, kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, justru itulah yang sangat bermanfaat, ya. Mungkin juga bukan saja dengan harta itu, tetapi bisa jadi dengan tenaga kita membantu orang lain. Mungkin kita tidak punya harta yang melimpah, tetapi kita bisa bantu orang lain dengan tenaga, ya kan, banyak. Jadi kesuksesan itu bukan menjadi juga salah satu kekayaan, kesuksesan itu
justru itu tidak menjadi patokan patokan ya, bahwa itu akan mendapatkan apa ya istilahnya kebermanfaatan orang lain, tetapi bisa jadi sebaliknya juga ya. Maksudnya dengan orang yang tidak mempunyai apa itu tidak sukses dalam, maksudnya dalam apa ya, atau orang itu kan apa itu kesuksesan itu kan ada bisa dinilai dengan materi ya, biasanya kan kebanyakan orang seperti itu, pasti nilainya itu materi ya. Tetapi banyak orang di luar sana tidak mempunyai kekayaan harta yang banyak, tetapi mereka justru memberikan kebermanfaatan buat orang lain gitu. Dia dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Itu salah satunya. Itu salah satu contoh ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari kesadaran diri yang mencapai kedamaian batin. Jadi ya memang kebahagiaan itu juga bukan hanya dinilai dari kesuksesan dan kekayaan yang atau jabatan yang kita miliki, bukan seperti itu, tetapi yang memang adalah kesadaran kita, kesadaran apapun itu ya, kesadaran bahwa kekayaan itu bisa membuat kita menjadi merasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, itu yaitu nikmat kekayaan. Merasa bersyukur ketika diberikan amanah berupa jabatan seumpamanya. Nah, itu adalah ketika dia bersyukur, kemudian memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Justru itulah menjadi salah satu apa ya? Salah satu sumber kebahagiaan buat diri kita ya. Tapi itu tadi, kebahagiaan itu tidak hanya dinilai dari sekedar kekayaan dan kesuksesan yang kita miliki. Itu ya, teman-teman. Tentunya harus ada kesadaran. Ya, kesadaran itu banyak macam-macam ya. Kesadaran diri sendiri itu terkait dengan ya kesadaran terhadap jabatan yang kita peroleh, yang kita emban itu adalah ya harus dengan jabatan kita itu harus amanah ya. Ya harus amanah dengan memberikan apa ya, memajukan salah satu hak-hak orang lain, memberikan hak-hak orang lain, seperti mungkin kita macam-macam lah ya. Kemudian kita melayani mereka yang seharusnya kita layani, itu ya teman-teman harus ada kesadaran terhadap setiap apa yang kita apa yang kita diamanahkan berupa jabatan, berupa harta dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya ya. Mungkin terakhir yaitu kita harus belajar dari kesalahan dan kegagalan, karena itulah yang akan membantu kita berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, ini yang kebanyakan ya orang menjadi sukses ya, itu bisa belajar dari kesalahan. Orang bahagia itu bisa belajar dari kesalahan. Orang yang bisa menjadi kaya atau menjadi sukses tadi itu adalah mereka bisa belajar dari kesalahan. Kesalahan yang mereka lakukan. Mau membuat bisnis umpamanya. Ada kegagalan di situ. Belum mencapai cita-cita yang dia peroleh, punya keinginan dan lain sebagainya, tetapi belum mencapai, mungkin bisa merenung, kayaknya ada kesalahan yang dilakukan, tetapi tidak menjadi putus asa sampai di situ, tetapi bisa dijadikan kesalahan atau kegagalan itu adalah menjadi pemicu untuk selalu berusaha, semangat, sehingga kita bisa mengetahui celah-celah dari kegagalan itu, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita menjadi tercapai dengan baik. Mungkin
Itu saja ya. Jadi jangan pernah berputus asa terhadap kegagalan yang kita peroleh untuk mencapai cita-cita kita. Mungkin itu saja sharing pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan informasi atau sharing-sharing ini bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.